perkenalkan, nama saya Irma Dina Metan, NIM 1420121035R. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep diri. Nah, yang pertama adalah pengertian konsep diri. Konsep diri adalah inti dari kepribadian dalam diri seseorang. Inti kepribadian individu punya peran yang sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. Konsep diri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya. Yang berikut adalah ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seseorang tentang diri sendiri. Yang berikut adalah social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Yang berikut adalah penilaian terhadap diri sendiri sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial hingga lingkungan, pekerjaan sekalipun. Seseorang memiliki penilaian negatif terhadap diri sendiri bila mendapatkan dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten, dan sebagainya. B. Komponen konsep diri atau self-concept. Secara umum, self-concept terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, citra diri. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self-image, adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, dari maupun tak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang, terkait ukuran dan bentuk pula, serta kemampuan pada dirinya. Ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seseorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasarkan pada standar kepribadiannya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Yang berikut adalah harga diri. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seseorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelan masa berapa banyak duit kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memiliki terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Yang berikut adalah peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Yang berikut adalah identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept itu mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. C. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept seseorang, yaitu yang pertama, kegagalan disadari atau tidak. Kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri, pada anggapan lemah dan tidak berguna. Yang kedua adalah depresi. Ketika seseorang dilandai depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Yang ketiga, overthinking. Bersikap overthinking sangat tidak baik karena bila mengarah ke kepribadian yang buruk, terlebih pada penilaian diri sendiri. Tidak seorang cenderung memiliki diri sendiri ke arah yang negatif, sehingga berpikir selalu berlebihan dan harus segera dihentikan. D. Karakteristik konsep diri atau self-concept. Secara umum, seseorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri, terdapat 2 kemungkinan titik. Ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept posesif, akan tetapi tak menutupi kemungkinan bahwa ada pula individu yang menyukai self-concept negatif. Ada beberapa karakteristik self-concept, yaitu self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seseorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan dan beradaptasi dengan banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya.
Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahan. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan perencanaan realis yang kemungkinan besar dan dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang memposisikan harga dirinya secara tepat. Yang berikut adalah self-connect yang positif, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu mengatasi berbagai masalah. Titik dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Yang berikut adalah memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Yang berikut adalah memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Yang berikut adalah memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau sekelompok sosial tertentu. Yang berikut adalah dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Yang berikut adalah tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Yang berikut adalah akan secara lampang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Baik, sekian materi saya. Terima kasih.